Allazi a'anana fasubna wa razaqana fa'aftarna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Sahlimah yang memberikan materi pagi ini, kajian Qiraatul Kutub ya. Beliau ini semangat, rajin ya. Mudah-mudahan Allah diberikan selalu kesehatan. Amin. Ini nanti malam ke-16. Kita membuatnya itu 16 malam 16. Mentaati keputusan pemimpin. Sebenarnya judul ini kemarin ini judul 2020 terkait dengan Corona waktu itu. Corona dulu ada beberapa kebijakan dari negara soal kebijakan tentang pandemi. Terus pemerintah memutuskan untuk memindahkan sholat dari masjid ke rumah, dan itu menjadi satu keputusan yang sebagai warga negara kita mesti mentaati. Di Bengkalis, saya dinas di Bengkalis 3 tahun lamanya. Dalam 3 tahun itu Pak Usman cuma 2 masjid yang sholat tarawihnya 8. Itu Masjid Muhammadiyah. Di mana-mana Masjid Muhammadiyah di tengah kota itu namanya Masjid Taqwa. Tengok ya, tadi beberapa kali. Itu cuma yang 8, selebihnya 20. Karena pandemi ini, pemerintah Bengkalis memiliki kebijakan yang 20 diganti menjadi 8. Dan itu terjadi sekarang di Bengkalis. Artinya keputusan hukmul qada. Hukmul qada itu keputusan al-qada, penguasa yang faul khilaf, mengangkat perbedaan pendapat. Jadi tentu dari satu sisi ada yang tidak suka 20 jadi 8, tapi dari satu sisi banyak juga yang senang. Di Pekanbaru ada beberapa masjid yang 20. Yang 20 itu Masjid Lillah 1, 20. Masjid Raya banyak yang 20. Ustaz, mohon yang belum pakai masker, maskernya dipakai ya. Kemudian ada masker tuh di dalam kantor, kalau ya. Pakai masker Ustaz, yang di belakang pakai masker Ustaz. Nah, jadi mentaati keputusan pemimpin. Ini tausiah kita malam ini cuma 10 menit. Sebenarnya 10 menit itu menggambarkan supaya singkat dan padat sebenarnya. Maka dibuat 10 menit. Meskipun yang terjadi di lapangan tidak semuanya, tetapi bapak-bapak, saudara-saudara para ustaz, kita ini mesti selalu berhati-hati. Riau ini nomor 3 nasional yang COVID-nya terkuat di Sumatera, nomor 1. Jadi jangan sampai kendor. Kalau ketemu dengan jemaah di masjid, tetap ingatkan protokol kesehatan. Ya, hendaknya kita ini para ustaz membalik di depan pengurus masjid dan di depan jemaah itu ada di bawah untuk mengajak mereka untuk protokol kesehatan. Saya sampaikan, Pak, sedikitkan jemaahnya. Ya Ustaz, seketetnya Ustaz. Terus masjid lapang nih, kenapa tanda protokol kesehatan yang sudah dikode itu kok tidak ditaat? Coba malam ini kita jalankan, dibuat jalan ya, karena kita pun tidak nyaman ya. Saya di mobil bawa sejadah sendiri, ada tak ada sejadah saya bawa sejadah sendiri. Keluar saya cuci tangan, karena nanti saya pulang ke rumah, saya punya anak bayi, saya punya istri, saya punya mertua dan orang tua yang sudah sepuh. Saya bisa saja membawa ke mereka, kan zalim kita. Saya tidak mau salam dengan pengurus masjid. Saya bukan tak mau salam dengan bapak, tapi bapak mesti ragu dan khawatir dengan saya yang beli kemana-mana ini. Nanti saya yang mau virus masjid bapak. Untung saya sudah vaksin. Itu aja masalahnya. Maka ustaz yang belum vaksin itu vaksin.
vaksin baru ini, per pagi tadi vaksin AstraZeneca itu sudah turun sekitar 3 juta dosis. Nah, AstraZeneca itu oleh Majelis Ulama Indonesia itu memang memiliki kandungan babi. Kalau Sinovac tidak, Sinovac ini ittifaq tidak pakai kandungan babi. Saya hanya menjelaskan apa yang difatwakan oleh MUI karena ini direkam. Ya, jangan jadi kontroversial nanti setelah diupload. Sinovac itu disepakati ada nomor faktualnya. Kalau AstraZeneca itu memiliki kandungan babi, maka tidak boleh digunakan kecuali dalam 3 hal. Saya rekam saya mampu memahami fatwa itu. Satu, apabila pemerintah tidak memiliki pilihan lain dalam menetapkan vaksin, tidak ada pilihan. Berarti konsepnya wa mastukrihu anhu alaihi, ini sesuatu yang dibenci, terpaksa. Yang kedua, apabila tidak dilakukan vaksin, maka akan terjadi mudarat secara masif, bencana secara masif di masyarakat, baru itu boleh digunakan. Yang ketiga, ada jaminan dari pemerintah bahwa vaksin itu aman untuk digunakan. Nah, itu nanti akan timbul masalah baru. Saya sudah vaksin kedua, jadi ustaz-ustaz yang disuruh vaksin tanggal 26 hari Senin kemarin, jangan lupa vaksin karena besok dan saya di situ lama di nomor banyak yang datang. Saya datang karena hujan, saya datang dan beberapa orang memang hadir kemarin Senin. Maka datang Selasa ini, Rabu vaksin kedua. Ya, pelayanan masih sudah bagus. Nah, kemudian dalam 16 hari perjalanan tabligh kita selama Ramadan, alhamdulillah memang ada beberapa problematika kita. Pernik tausiah di Ramadan selama pandemi Covid. Dan kita karena belum normal, maka ustaz-ustaz terkena beberapa perkara-perkara. Di antaranya kita menyusun jadwal 2021 ini sebagian besar berpedoman kepada jumlah masjid dan jumlah musola 2020. Dan ternyata banyak di antara mereka yang membatalkan jadwal, dan kawan-kawan kita sudah sampai ke rumah ibadat yang bersangkutan. Ternyata tidak ada aktivitas, ataupun mereka ternyata telah membatalkan, sepihak tapi tidak memberitahukan kita. Tidak hanya MDI, IKMI juga sama. Tapi karena jumlah masjid dan jumlah musola kita lebih banyak dari MDI, dari IKMI, maka kita tidak ada pembatalannya. Ya. Jadi mohon maaf terhadap Ustaz, dan ini kan sudah mulai menggeliat nih kegiatan dakwah kita daripada tidak ada sama sekali. Maka kita ambillah kebijakan virtual ini, kita rekam, kita upload. Mudah-mudahan nanti apa yang kita rekam ini bisa ada perpanjangan tangan kita. Dan malam nanti judulnya mentaati keputusan pemimpin. Ini judulnya ini bisa dia lurus bagus, ya mantap. Dan kalau diserempet-serempetkan Ustaz bisa berbahaya. Nah, ini hati-hati betul gitu. Semua orang bisa merekam, semua orang bisa memviralkan. Jadi hati-hati membuat statement, membuat kata-kata ya. Pak Gubernur, nah ini direkam ini menyatakan bahwa masih ada mubalik yang mengatakan bahwa vaksin itu corona dari Yahudi, program Yahudi. Saya kecewa. Sebagai lembaga, lewat ini kita ingin komplain kepada Pak Gubernur. Mubalik yang mana? Siapa? Lembaga, kalau lembaga dakwah yang mana? Apakah disampaikan di dalam forum-forum yang dimana jadwal itu resmi milik MDI atau milik lembaga lain dan kemudian dikirim dan mereka ceramah atas nama? Jadi ustaz-ustaz ini jaga nama lembaga kita. Nanti malam ketika ustaz santapan wahyu Ramadan, ustaz itu perwakilan MDI, bukan mewakili diri sendiri. Karena jadwal itu jadwal MDI, maka ustaz dikirim oleh lembaga, dakwalah di sana, sampaikanlah dakwah yang sejuk. Jika ustaz bermasalah, MDI yang bermasalah. Jika ustaz tidak kokoh, berarti MDI yang tidak kokoh. Itu maksudnya.
Jadi jadwal itu bukan jadwal main-main, karena kita melayani umat. Yang kita ceramah itu orang, benda hidup yang mereka itu memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan yang tentu beragam. Disitulah letak kita. Maka mubalik itu mesti cerdas, mubalik itu mesti pintar, mubalik itu mesti alim, mubalik itu mesti mengetahui segala hal, mubalik itu mesti pandai memilih kata-kata. Ketika Manggala 402 itu tenggelam, kata yang pas itu bukan korban, tapi gugur. Kan berbeda bahasanya. Saya di An-Najah Ahad pagi saya pimpin jemaat untuk berdoa. Waktu itu masih Sabtu Ahad pagi yang dimungkinkan jumlah oksigen masih terpenuhi di kapal itu. Ternyata dalam terhadisnya sudah ada korban. Itu kan menggunakan kata-kata itu kan harus tepat. Jadi terjadi korban kapal selam itu tak pas. Kalau kita mau balik, kata-kata yang pas itu mesti dipilih, makna yang pas adalah gugur. Kalau gugur ada nilai kepahlawanan dalamnya. Kalau korban berarti ada orang yang bersalah di situ. Itu hati-hati. Ini memang kita semakin hari semakin pandai memilih kata-kata. Kalau memang ingin jadi mubalik juga, kalau ingin menjadi ustadz juga, baca buku kitab-kitab fikih ya, setiap hari baca. Dan afdal setiap hari baca permasalahan. Ketika ada orang bertanya kenapa zakat fitrah itu takarannya kok 2,5 gram, edaran dari kemarin itu 10 kaleng susu cek nona. Ada dibaca? Kalau tidak ada dibaca itu dibaca itu edaran dari Pak Kemenang itu 10 kaleng cek nona, 1 sok gandum atau 1 sok kurma disetarakan dengan 2,5 gram 2,5 kilogram beras, kemudian sama dengan 10 ilmu. Kita baca apa hadis dasarnya. Zakatul fitri, zakat fitrah itu so'an min tamak, 1 sok. 1 sok itu kan takaran itu kan liter, kemudian ditransfer ke gram dan kilogram. Kenapa sampai itu harus dibaca oleh kita? Di searching Google, baca kitab fikih supaya ilmunya upgrade ya. Kenapa bisa ke uangnya 37.000? Dari mana dasar 37? Ustaz kalau ditanya jemaah bisa nggak menyelesaikan? Bisa? Insyaallah bisa. Bisa insyaallah. 1 kilo. Nah, coba kan sederhana, tapi kalau salah selesai tak kemana-mana dia. Imam mana yang boleh mengatakan jumlah ukuran dinilai dengan uang? Nah, itu mesti dipelajari yang kecil-kecil seperti itu ya. Bukan saya menggurui, tapi bersama-sama mengupgrade pengetahuan. Dibaca, membaca itu Ustaz tidak bisa 1 kali jadi dia, mesti 2-3 kali baru paham biasa. Kalau dibaca 1 kali belum paham, baca yang kedua, baca ketiga, sudah 5 kali dibaca, angka paling tinggi kan 9, baca 9 kali topik itu. Sudah 9 baru ajak kawan diskusi. Itu baru dia jadi ilmu. Nah, itu pengantar ya. Jadi problem kita di Ramadan ini Pak Usman itu Pak Usman. Kedua, masih banyak beberapa kawan-kawan kita yang mengabaikan jadwal. Di tengah-tengah kawan-kawan kita butuh jadwal, banyak yang mengabaikan, yang tidak hadir. Itu saya dengan Ustaz Asrori dengan tim sekretariat itu sakit betul hati kami. Itu al-kabair, dosa besar itu kita. Sudah ada jadwal dibuat, tak datang, tak hadir, Tak lapor pulang. Saya pun kadang-kadang begitu datang ke masjid, jadwal saya tahun ini cuma 11 Pak, sengaja saya sedikitkan. Tak usah banyak-banyak disedikitkan supaya dapat kawan-kawan yang lain. Di mana saya letakkan di masjid-masjid yang di situ harus serius. Masjid-masjid kan punya masjid yang memang di situ harus dijaga. Paham Bapak maksud dijaga ya? Nah itu di situ saya letakkan. Sebelah banyak saya kemudian sholat di
di tempat saya sendiri, sedikit teman. Nah, kemudian kita prioritaskan jadwal itu diberikan kepada kawan-kawan yang terjadi pembatalan tadi. Nah, cuman antara yang izin dengan stok izin dengan yang akan menggantikan itu memang jumlahnya tidak seimbang. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Maka apa namanya terjadi tidak perimbangan ya. Maka atas dasar itulah bapak-bapak kita tidak menerima mubalik baru. Tidak terima mubalik baru. Kalau ada mubalik yang butuh ke MDI kita tidak terima. Yang kita ambil itu adalah MDI yang butuh beliau baru kita ambil. Paham maksudnya Pak? Seperti Ustaz Zul Ikrami itu memang kita butuh beliau kemudian kita tarik ke MDI untuk apa? Untuk penguatan kelembagaan. Itu dia. Jadi saya dengan Ustaz Asroni dengan Pak Dwi berpikirlah, dengan Pak Osman berpikir seperti apa kita meningkatkan. Kalau gedung kita sudah bagus, ya fasilitas kita sudah bagus, upgrade SDM kita ini ya memang terjadi masalah ya. Mudah-mudahan kita sama-sama meningkatkan SDM. Kalau enggak Pak, lama-lama nanti kita ditinggalkan orang nanti. Yakin nggak Pak? Ditinggalkan masjid mulai mundur dari MDI, mulai mundur. Kenapa sekarang tren masjid mencari mubalik sendiri? Kualitas. Apa maknanya? Iyalah, mencari kualitasnya. Apa maknanya? Itu terselip pesan bahwa yang datang ke masjidnya tidak berkualitas. Ya kita yang datang ini, maka dia susun sendiri. Nah, begitu dia susun sendiri, coba Bapak tengok siapa ustadz yang mereka ambil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kan? Nah, terus ustadz bisa lihat kenapa ustadz itu diambil, apa kelebihannya, kenapa ini dan apa kelebihannya. Nah, nanti kita pelajari seperti itu. Ya, nah, itu maksudnya. Jadi saya pun kadang-kadang menengok ketika ditelepon Ustaz tetap musik kami ya Pak, saya itu jadi MDI Pak, pokok ini nyusun sendiri, tak usah susun sendiri Pak, ambil jadwal ada aja lah, katanya tidak usah lagi Ustaz, terima kasih. Jadi kalau tahu saya sekretaris MDI dia agak segan-segan meminta jadwal ya. Nah saya kalau datang ke masjid yang tidak menelpon, sering juga saya, Pak kenapa tidak Bapak telepon saya kan jadwal di sini. Aku Ustaz, wah lupa, tidak bisa Ustaz, Pak. Jadi kalau besok tidak datang mubaliknya, jangan Bapak salahkan, karena Bapak tidak telepon. Saya takut jawabannya, kami kan tidak pernah rambut terus tadi datang kayak Pak. Kan sering disampaikan ketua kan ego saja kan. Pertama awak menjadwalkan MDI, ya kan. Kemudian masjid menelpon, ustadz datang kan itu. Nah ini kita kalau 10 menit kan cukup, dan kita nanti ini dulu. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasulahu ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, jadi hai orang-orang yang beriman, taati Allah, ya. Taati Allah, taati Rasul, wa ulul amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin. Ini An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. Jadi ini ayat tentang mentaati keputusan pemimpin, ada di surah An-Nisa ayat 59. Nanti akan ada beberapa ayat yang sebelum ini itu bicara tentang innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ya ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan pada kalian untuk menyampaikan amanah, menunaikan amanah kepada ahlinya. Ya. Jadi itu di surah An-Nisa juga, surah An-Nisa juga tentang
innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Ini di surah An-Nisa juga. Kalau ini di surah ayat 59 ya, sekalian. Jadi 58-59 tentang an tu'addul amanah ila ahliha. Ayat ini terkait mengait ini antara seorang pemimpin yang amanah dengan mentaati pemimpin. Ya, kita buka dulu sebentar supaya jelas nanti. Ayat 59. Ini ada di bawah ya. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sebelum ayat ini Allah mulai dengan kalimat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bi innallaha kana sami'an basira. Nah, Ustaz sekalian, subjek ya, apa subjek itu? Tujuan subjek pembicaraan kita itu sebenarnya adalah masyarakat, bukan pemimpinnya. Jadi ketika ceramah itu jangan dibahas pemimpinnya. Yang dibahas itu adalah bagaimana masyarakat taat kepada pemimpin. Jadi pisahkan dulu. Nanti apa sifat-sifat umat, apa sifat-sifat masyarakat. Kemudian apa pula sifat-sifat pemimpin yang ditaati. Tapi kita ini fokusnya kepada bagaimana masyarakat ini taat kepada keputusan pemimpin. Nah, kemudian kan biasa itu di tafsir biasa dijelaskan kalau Allah ada atiunya, kalau Rasul ada atiunya, ulil amri minkum tidak ada atiunya. Jadi kalau Allah atiullah, Rasul atiur Rasul, ini kan secara sederhana apa maknanya? Mentaati Allah, mentaati Rasul itu mutlak, tidak ada kait, ya, tidak ada kait, tidak ada kait itu maksudnya kita wajib mentaati Allah sepanjang Allah itu tidak ada tuh, tidak boleh seperti itu kalimatnya. Itu namanya mutlak, sami'na wa ata'na. Rasul juga seperti itu, wajib mentaati Rasul sepanjang Rasul itu tidak boleh seperti itu. Sepanjang Rasul itu jujur, amanah, ada seperti itu. Jadi ini hati-hati membuat kalimat, ya. Jadi mentaati Allah itu maksudnya Al-Quran, mentaati Rasul maksudnya hadis-hadis Nabi. Nah, nanti di dalam 10 kriteria aliran sesat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 10 itu, beberapa hal yang terkait itu adalah satu diantaranya meragukan sebahagian dari isi Al-Quran. Itu nanti aliran sesat ya. Jadi kalau mentaati Allah dalam satu Al-Quran itu, maka tidak ada yang tidak harus ditaati, tidak boleh berkait ya. Begitu juga Rasul, mentaati Rasul. Kalau ada orang yang mengaku ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, atau ada wahyu yang turun setelah Nabi Muhammad wafat, itu termasuk aliran sesat. Nah, wa ulul amri minkum, dan mentaati pemimpin. Nah, bagaimana cara mentaati pemimpin ini? Ini bahwa ada kaitnya mentaati pemimpin sepanjang pemimpin itu mentaati Allah dan Rasulullah. Nah, cuma nanti akan terjadi perbedaan apa maksud pemimpin yang mentaati Allah dan mentaati Rasul. Akan ada persepsi yang berbeda-beda. Tetapi yang terjadi di kita ini, di Pekanbaru ini, kan tidak ada satu keputusan pemerintah pun yang rusak, yang fasad. Ya, ambil sampah, taati lampu merah, ya kan, bayar pajak, tidak ada yang keputusan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kita lanjut, ini sudah ada di handphone masing-masing ya, Ustaz ya. Ini karena faktor keterbatasan APBD 2020, buku itu cuma dicetak 4
400 itu di drop ke IPMI, ke Etihad, ke MUI, kita dapat drop 100. Jadi yang di drop itu ke MDI-nya. Ada sih buku ini 100 di kita Pak, tapi menjadi koleksi di kita di MDI, tidak dibagikan. Kenapa tidak dibagikan? Kita ini banyak anak kita. Kalau dapat satu dan jemput, ya jemput. Nah, ini beberapa tadi. Nah, Ustadz baca hadis 1, baca ayat 1 selesai, kan? Pak, belum. Ya. Materinya belum nampak. Subhanallah. Sama beda ya, apa beda? Ya. Hadis itu tertutup. Hadis Al-Quran. Ayat itu ya. Pemaras. Gitu ya. Baca hadis ke selesai semua ini. Ya kan? Ini hadisnya nih. Belum lagi. Ya. Kita tengok dulu tulisannya sampai ke bawah dulu. Ini ada hadis, kemudian ada hadis lagi. Ya. Ini ada 2 hadis. Ini hadis Bukhari nomor 7257. La ta'atan fi maksiatin innama ta'atu fil ma'ruf, ya. Ini pendukung dari ayat tadi. Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dan taat hanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Ini nanti ada hadis lagi, alal mar'il muslim bima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin fi za umira bi maksiat fala sam'a wa la ta'at. Ini atas seseorang muslim, ya. Nanti ini ada terjemahannya. Kemudian sikap masyarakat kepada pemimpin, mendoakan pemimpin, ya. Kemudian jadi sikap kita kepada pemimpin itu mendoakan, ya. Mendoakan pemimpin, menghormati dan memuliakannya, mendengar dan taat, menasihati dan meluruskan pemimpin dengan rahasia. Jadi tak boleh membuka rahasia pemimpin, kemudian membantunya. Itu saja isi buku kita. Ya, ini buku yang ada di Ustadz. Nah, jadi nanti kalau kita menjadi santapan rohani Ramadan, minimal yang kita sampaikan adalah bahwa mentaati pemimpin itu bahagian dari kewajiban sebagai warga negara. Tidak mungkin kita ada dalam satu bangsa, satu negara yang kita ada di dalamnya, kemudian kita dipimpin oleh satu kepemimpinan, kemudian kita tidak mentaatinya. Itu tidak mungkin. Dan bapak-bapak sekalian, sudah finish pembagian bangsa-bangsa ini di PBB. Jadi ada Indonesia, ada Malaysia, Brunei, Arab. Tidak mungkin lagi negara-negara ini akan menjadi sesuatu hal yang pada awalnya jadi satu kebangsaan kemudian akan bersatu. Ya, artinya dari mana mungkin muncul istilah khilafah itu? Karena sudah menjadi keputusan dan kesepakatan bersama dunia bahwa kita sudah berbangsa-bangsa, termasuk kita di Indonesia ini. Maka mentaati pemimpin yang terpilih itu menjadi satu kewajiban bagi kita. Nah, ayat yang dipakai di atas tadi, dan Ustadz boleh nanti memakai hadis-hadis yang kemudian kita taruh di atas. Nah, dan jangan nanti dibuka perdebatan di majelis tentang, coba bapak-bapak sampaikan ke saya, ada nggak pemimpin kita ini menyuruh kita berbuat maksiat? Coba sebutkan 1, 2. Ayo, jangan ditantang itu, nanti bisa ribut, ya. Jadi ribut. Jadi
Ini hadis dan coba kita bahas hadis yang ini. Warawa Hisham. Jadi kalau ianya itu tidak ada titik, dia bacanya rawa. Nanti kan tidak ada baris. Tapi kalau ianya itu ada titik, ruwiya. Kalau ianya tidak bertitik, rawa. Kalau ada titik, ruwiya. Biasa kami kalau di pondok dulu berkelakar kalau ada iyahnya ruwiya, kalau tidak ada iyahnya sarawat. Warawa Hisham bin Urwah an Abi Salih an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayalikum ba'di. Jadi sayalikum ba'di ulatun fayalikum al-barru bi birrihi wa yalikum al-fajir. Ini Rasulullah SAW bersabda, ya. Jadi sayalikum ba'di itu setelah zaman aku ini, ya. Ulatun itu kan ada jamak. Dia ada nanti pemimpin-pemimpin, ulatun pemimpin-pemimpin, fayalikum. Jadi sayalikum itu maknanya asal katanya kan wala yani. Ketika dia dimudhari'kan wawnya hilang. Ini namanya fiil yang huruf ilahnya itu ada di awal dan di akhir, ya kan? Ada di fa fiil dengan di lam fiilnya. Sayalikum ba'di, nanti kamu akan dipimpin oleh sesuatu. Ulatun pemimpin-pemimpin, fayalikum al-barru bibirri, ya. Mereka akan memimpin kamu dengan kebaikan. Jadi kalau pemimpin itu pemimpin baik, dia akan memimpin dengan kebaikan. Wa yalikum al-fajir, dan nanti akan ada pemimpin yang juga al-fajir. Ya. Fajir itu bahasa Al-Quran itu kan fujuraha wa taqwaha. Surah Qad apa? Coba fujuraha wa taqwaha. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yasaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka akan diilhamkan kepada manusia itu fajir, fujur. Nah, jadi ada yang birrun, ada yang fajir. Birrun itu kebaikan. Nah, akan ada pemimpin nanti yang modelnya dua. Allah alaihi wasallam qala bil fujuri, ya kan? Fasma'u lahu mu'atti'u fi kulli ma wafaqa al-haq, ya. Kemudian maka dengarkanlah, ya. Fasma'u lahu, maka dengarkanlah mereka dan taati, wa ati'u fi kulli ma wafaqa al-haq, maka taati mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran. Fa in ahsanu falakum wa lahum. Apabila mereka berbuat baik, fa in ahsanu, jika mereka berbuat baik, ya, falakum wa lahum, maka kebaikan itu juga untuk kamu dan untuk dia, untuk mereka para pemimpin tadi. Wa in asya'u falakum wa alaihim. Dan jika mereka berbuat buruk, maka juga untukmu dan untuk mereka juga pemimpin. Nah, ini hadis, dan sepanjang yang kita tahu, baik undang-undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan wali kota, peraturan gubernur, ya, dan turunan-turunannya, tidak ada satupun aturan-aturan itu yang kemudian menyuruh kita berbuat jahat. Cuman pada prakteknya terjadi masalah. Ya, itu saja, pada prakteknya terjadi masalah, ya. Tentang penanganan korupsi, undang-undang itu bagus, tapi pada prakteknya terjadi masalah. Seperti ada ayat, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina, jadilah yang penegak keadilan lillah, karena Allah. Jadi orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah. Siapa orang-orang yang
menegak keadilan di Indonesia ini. Kalau kita di S1 di Fakultas Hukum itu ada namanya mata kuliah Kode Etik Profesi Hukum. Kode Etik Profesi Hukum itu akan membahas siapa-siapa saja orang yang profesinya hukum di Indonesia. Di antaranya adalah polisi, jaksa, pengacara, advokat, notaris masuk, ya. Kemudian termasuk dosen hukum itu orang-orang yang profesi hukum. Nah, orang-orang yang berprofesi hukum ini mesti menegakkan keadilan hanya karena Allah. Itu makna kunu qawwamina lillah. Kemudian syuhada bil qist. Dan kalau kalian menjadi saksi, maka jadilah saksi itu yang adil. Jadi kita, apa itu saksi? Saksi adalah orang yang melihat, mengalami dan mengetahui satu perkara. Kemudian bapak minta jadi saksi. Begitu bapak jadi saksi, maka jadilah saksi yang adil. Kenapa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dil. Janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Begitu kita jadi saksi, terus ternyata apa yang kita jelaskan itu akan menguntungkan orang yang dulu orang ini kita benci, atau ketika kita jadi saksi menguntungkan orang di mana orang ini tidak satu suku dengan kita, maka saksi kita ini berubah. Nah, itu tidak boleh. Atau kita menjadi saksi, begitu menjadi saksi, kemudian ternyata kita ingin menguntungkan seseorang yang kita kenal. Ada orang, kalau kita kutip tafsir Abu Hamdan tentang itu, untuk orang miskin, karena dia miskin timbul kasihannya, sehingga kesaksian kita berubah. Itu tidak boleh. Nah, itu apa namanya, prinsip dalam menegakkan keadilan. Jadi peraturan-peraturan yang ada di negara kita ini semuanya baik, persoalannya ada pada tingkat pelaksanaan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu nanti beberapa tema kita di tausiah nanti. Nah, kita kemudian masih an Alqamah bin Wa'il al-Hadrami an abihi qala sa'ala Salamah bin Yarid al-Ju'fi Rasulullah SAW faqala ya Nabi Allah ara'aita. Jadi ya Nabi, ya, kemudian ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina amra'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Ya Rasulullah SAW, bagaimana ini ara'aita itu kan bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? In qamat alaina, jika terangkat di atas kami amra'u sebenarnya umara itu para pemimpin, ya, pemimpin. Jadi di sini tidak cocok juga terjemahan ini. Di atas kami kepala-kepala, ya kan? Cocok ini, ya kan? Di terjemahannya harus dikoreksi juga. Bagaimana jika terangkat di atas kami kepala-kepala? Kepala pemimpin Kepala itu tersiapkan. Ya, kepala. Ya, in qamat alaina umara, jika di atas kami tegak pemimpin-pemimpin, para umara, ya, pimpinan, pejabat-pejabat, yas'aluna haqqahum, hanya menuntut haknya saja. Yang tahunya amra, gaji, tunjangan, itu aja yang ditanya. Wa yamna'una haqqana, ini kan seandainya, ya. Haqqahum wa yamna'una haqqana, haqqahum mereka tahu, haqqana tidak tahu. Jadi mereka hanya tahu hak mereka saja. Jadi wa yamna'una haqqana, dia hanya tahu hak mereka dan tidak tahu dia haknya kami rakyat ini apa. Yang mereka tahu hanya perjalanan mereka, dinas mereka, fasilitas, rumah, apa segala macam, ya. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi hak-hak rakyat ini kami ini tidak ditunaikan, ya. Ini kan fama ta'muruna, ya. Kalau begitu, apa perintah untuk kami? Siap izin, apa perintah? Gitu, ya. Ini kalau perang nih, kalau kejar-kejar nih, ya, fama ta'muruna fa'arada anhu, kemudian a'rada itu Nabi
enggak jawabnya, diabaikan. Jadi fa'arada anhu itu Nabi berpaling, tidak diacuhkan ya pertanyaan tadi. Ya Rasul, ada pemimpin hak mereka atau hak kami tidak? Mereka hanya tahu duit mereka dan kami tidak. Mereka tahu kesejahteraan mereka, kami tidak. Apa perintahmu atas orang seperti ini? Nabi diam. Ini bahaya ini. Fa'arada anhu, Nabi abaikan. Nah, ini berbahaya ini. Summa sa'alahu. Untuk yang kedua tanya lagi. Ya kan? Tanya lagi kali kedua. Fa'arada anhu. Summa sa'ala fisaniya, Nabi mengatakan tanya lagi kali kedua. Au fis salasa, au fis salisati, tanya kali yang ketiga. Jadi memang banyak kali berganti. Tanya ingat. Ya kan? Karena didesak terus ini. Fajazabahul as'asu ibnu Qais wa qalu isma'u wa ati'u fa inna ma'alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Coba tengok. Ya. Wa qala, dan berkata isma'u, dengarkan. Ya, dengarkan. Wa ati'u, taati. Jadi meskipun seperti itu pemimpinnya, taati. Meskipun seperti itu, dengarkan. Karena ada nanti satu hari tidak ada pemimpin, akan nanti ada kaidah ya. Ada pemimpin apa maksudnya itu, satu hari dipimpin oleh orang yang zalim lebih baik daripada tidak ada pemimpin satu hari. Karena itu berbahaya. Coba kalau hari ini tidak ada polisi, tidak ada aparat, sanggup kita menjaga anak istri kita di rumah sekarang? Oh, tidak sanggup. Tidak sanggup. Ya. Nah, ini ayat hadis nanti akan kita bahas. 10 menit selesai, insyaallah. Nah, bapak-bapak sekalian, itu nanti bahan-bahan kita, dan bahannya kan sudah ada di apa namanya, di PDF di handphone masing-masing, ya. Kemudian baca hadis dan ayat dengan baik, kemudian selesai. Kemudian izin, kemudian pakai protokol kesehatan. Ustaz keluar masjid, cuci tangan segera. Ya, kemudian sebelum naik ke atas rumah, buka baju itu. Nanti kita ke rumah kan udah jadi 9.30 tuh. Buka baju, letakkan di tempat, jangan bawa masuk ke kamar. Gabung dengan anak-anak dan istri. Berhati-hati kita. Ini kita dekat lagi Lebaran. Tidak tahu nanti kita keputusan pemerintah seperti apa. Ustaz malam tadi ada yang pulang ke Panam di atas jam 9. Ada ya? Dihambat tak? Dihambat kan? Jadi mulai beberapa sisi kota dihambat, sehingga nanti tujuannya jam 9 ke atas tidak ada lagi aktivitas. Saya malam tadi di Masjid Mutmainah. Saya jauh di Panam dulu, Panam Mutmainah. Tapi Ustaz, berapa teganya keseluruhan dengan saya ini? Saya tinggal di Kubah, jadwal di Mutmainah belakang Polda. Nah, berapa itu jauhnya? Kata saya memang tidak pilih-pilih sekali. Datang saya ke sana, tidak ramai, tapi banyak polisi situ. Nah, pas saya pulang, saya pilih jalan di Mall SKA, tembus Tobek Kodam itu sudah dihambat. Tak boleh lewat lagi. Di Pasar Pagerangan juga sudah dihambat. Membatasi supaya COVID ini jangan. Jadi orang tidak boleh berkerumun banyak-banyak. Nah, dan Majelis Ulama Indonesia sudah menyarankan untuk khutbah untuk sholat Idul Fitri sebaiknya di rumah saja. Sudah dengar? Belum ya? Itu dari Sekjen MUI Pusat. Sampai untuk Pekanbaru biasanya Pak Wali ajak MDI rapat, ini MUI rapat untuk menguruskan Pekanbaru. Ini memang kita tidak bisa main-main. Kalau membludak nanti seperti India, kena COVID itu hampir 89%. Oh. Itu 49% itu Pak, satu hari dia itu 1.000 yang meninggal. Kita di Riau ini satu hari 11 orang wafat karena itu mungkin beberapa hal yang sebagai pengisi dari hari ini, dan memang
kita berusaha agar narasumber ini bisa hadir ya. Besok insya Allah Ustaz Dr. Mustafa Umar, Ustaz Zikri, Ustaz Iman. Kemudian